Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita sehat, tetap bersemangat, tetap penuh sukacita, dan kita tidak pernah hilang pengharapan kepada Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Demikianlah bunyinya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kita boleh sepakat yang dinamakan kesabaran. Tiap-tiap orang itu pasti berbeda-beda. Bahkan kesabaran setiap orang itu ada batasannya. Tentu kesabaran itu sangat diperlukan bagi kita pribadi lepas pribadi, karena kesabaran itu gunanya untuk mengendalikan pikiran, bahkan menguasai diri kita. Raja Salomo pernah berkata di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, Raja Salomo berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, dan juga orang yang mau menguasai dirinya itu adalah melebihi orang yang berebut kota. Saudara-saudari, kesabaran memang tidak melulu hanya dikaitkan dengan orang-orang, cara orang bersikap kepada kita atau cara kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Tetapi kesabaran juga tetap harus dikaitkan dengan rohani. Apa itu contohnya, Amang Inang? Yaitu dengan tetap mau bersabar untuk menanggung, untuk mau melalui segala derita yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan seorang pengarang Amerika yang bernama Ralph Marston berkata bahwa kunci bagi kesabaran adalah dengan mau menerima dan memakai iman kita. Saudara-saudari, apapun yang boleh kita lihat ataupun apapun yang telah diperlakukan orang kepada kita, terkadang kita tidak terima, terkadang kita merasa kecewa, sehingga rasa dendam itu ada di dalam hidup kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita mau bersabar. Bagaimanapun orang memperlakukan kita, ingat, kalau ada orang memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan semena-mena, ada Tuhan yang akan berada di garda terdepan untuk melakukan pembalasan terhadap dirinya. Karena memang pembalasan itu bukanlah bagian daripada hidup kita, tetapi pembalasan atau penghakiman itu adalah bagian daripada Tuhan. Maka kuncinya adalah mari kita bersabar dan tidak perlu untuk mendendam. Karena dengan mendendam maka akan timbul rasa amarah, rasa emosi, bahkan akan timbul dosa untuk mencoba bagaimana kita menyingkirkan orang-orang yang tidak berkenan di dalam hati kita. Bahkan sesekali kita mencoba untuk memperlakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak pernah diinginkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Amang Inang, jika ada perlakuan atau sikap-sikap yang kurang berkenan dari cara orang mungkin menegur kita, dari cara orang memperlakukan kita, maka marilah bersabar, ampuni mereka, sebab firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan terlebih dahulu juga memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka mari kita melakukan kasih, mari kita bersabar, mari kita mengampuni segala sikap-sikap dan cara yang tidak baik yang boleh kita terima dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena memang, Amang Inang, harus kita ingat di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23, kesabaran itu adalah salah satu buah dari orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Maka dari itu, tetaplah untuk bersabar, tetaplah untuk mau senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa tidak menerima engkau hadir atau berada di sekitar komunitasmu. Jangan pernah takut,
tetapi percaya dirilah ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan semangat dan dorongan kepada kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami agar kami tetap bersabar dalam segala apapun, baik di tengah-tengah penderitaan, terlebih orang-orang di sekitar kami yang mungkin Tuhan sering membuat kami kecewa, sering memperlakukan kami dengan tidak baik atau tidak adil. Tetapi melalui firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap bersabar, kami tidak mendendam, tetapi kami tetap mengampuni dan mengasihi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk segala kegiatan dan aktivitas seluruh jemaat-Mu sepanjang satu hari ini. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa hadir dan mendahului langkah kaki mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.